أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang kita ini ya sebagai seorang manusia itu pasti ada kalanya itu merasakan yang namanya sakit. Tidak ada orang itu yang setiap harinya itu sehat terus, seger terus, tidak ada. Setiap orang, apalagi seorang muslim itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya baik sakitnya yang ringan maupun yang berat. Dan yang namanya sakit itu mesti adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Ya, nggak ada orang yang senang sakit, betul kan? Ya, karena yang namanya sakit itu tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi di dalam ajaran Islam, di balik tidak enaknya sakit tersebut ada banyak kelebihan, ya. Ada banyak ganjaran dan ampunan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang ditimpa rasa sakit. Tentu janji ini hanya terbatas untuk orang-orang yang beriman, ya. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ya, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Inilah yang akan mendapatkan janji, ya, pahala dan ampunan dosa ketika mereka sakit. Maka ini harus jadi orang-orang yang beriman, ya. Kalau sehat bisa beribadah, dapat pahala. Ketika sakit pun tetap bisa dapat pahala. Beda sama orang-orang kafir. Maka apa saja, ya, kelebihan atau keuntungan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sakit? Yang pertama adalah amalan orang sakit itu akan dicatat sebagaimana waktu sehat. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang yang sakit kecuali amalnya dicatat sebagaimana ketika ia sehat. Jadi ketika kita sedang sakit, otomatis kita tidak bisa beribadah sesuai dengan rutinitas kita, ya. Tidak bisa beribadah sebanyak ketika kita sehat. Tapi karena maha murahnya Allah, ya, maha besar, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sakit dan kita tidak bisa melakukan ibadah rutinitas kita tetap dicatat mendapatkan pahala ibadah tersebut. Misalkan kita ini, ya insya Allah kan jamaah subuh di sini rutin sholat subuh, ya. Setiap hari jamaah subuh terus di masjid terus. Kemudian kok qadarullah suatu hari karena sakit, masuk angin, ya, pusing-pusing, akhirnya tidak bisa sholat subuh di masjid, akhirnya sholat subuh di rumah. Nah, walaupun sholat subuhnya di rumah, yang dimana sholat sendiri itu
sholat berjamaah pahalanya lebih banyak ya, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Maka walaupun dia itu sholat sendiri karena sakitnya tadi, dia tetap mendapatkan pahala 27 derajat tadi. Kenapa? Karena sejatinya dia itu sudah rutin ya, istiqomah dalam melakukan amal tersebut dan hanya meninggalkannya karena sakit. Maka perlu dicatat bahwa pahala ini ya, itu hanya bisa didapatkan ketika amal ibadahnya itu rutin ya, istiqomah. Jadi dia itu tidak bisa melakukannya itu hanya karena sakit saja. Karena kalau tidak sakit pasti akan melakukannya terus, baru bisa dapat pahala. Tapi kalau misalnya bolong-bolong ya tidak bisa dapat pahala ini. Misalnya sama kayak sholat subuh tadi, yaitu kesehariannya kadang jamaah, kadang enggak ya. 2 hari ke jamaah, 5 hari enggak, 4 hari ke jamaah, 3 hari enggak. Jadi bolong-bolong. Nah kalau bolong-bolong seperti ini, ketika dia sakit dan nggak bisa jamaah, ya belum bisa mendapatkan pahala berjamaah karena dia itu belum rutin untuk berjamaah. Jadi kalau misalnya sudah istiqomah, sudah menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian qadarullah ketika kita sakit kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah rutin tersebut, kita tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjanjikan pahala ya, bagi setiap anggota badan kita yang sakit. Bahkan rasa sakit ini bisa menjadi pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, tidak ada penyakit yang menimpaku dan lebih aku sukai daripada penyakit demam, karena ia menimpa pada semua anggota badanku, dan sesungguhnya Allah memberi bagian pahala pada setiap anggota badan yang sakit. Jadi setiap anggota badan yang sakit, maka anggota badan itu akan mendapatkan pahala. Kalau sakit gigi, berarti giginya dapat pahala. Sakit tangan, tangannya dapat pahala. Sakit kepala, kepalanya dapat pahala. Nah, kalau pas meriang, greges, semuanya nyeri dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka semua anggota tubuh juga dapat pahala. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan seorang kisah ya, tentang wanita yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, sukakah aku perlihatkan kepadamu wanita ahli surga? Maka aku menjawab, ya. Ia berkata, inilah wanita yang berkulit hitam yang telah datang kepada Nabi dan berkata, aku terkena penyakit ayan. Ayan kita sebagai epilepsi ya. Dan auratku terbuka sehingga diketahui orang, maka doakanlah aku. Jadi ini wanita ini terkena penyakit ayan. Nah, orang ayan kan sering kejang-kejang ya, sering tidak sadar. Nah, ketika kejang, kadang-kadang itu auratnya terbuka. Masya Allah memang ibu ini, wanita ini itu meminta kesembuhan. Bukan karena tidak tahan penyakitnya, tapi karena tidak mau auratnya terbuka. Jadi meminta kesembuhan supaya untuk menutup aurat, bukan karena takut dengan penyakit. Maka Rasulullah menjawab, jika engkau bersabar, maka bagimu surga. Dan jika mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyehatkanmu. Maka Rasulullah memberikan 2 pilihan kepada wanita ini. Kalau mau sembuh, Rasulullah doakan. Dan kalau Rasulullah berdoa pasti dikabulkan, pasti akan sembuh.
Tapi beliau juga memberikan pilihan kedua, kalau misalkan tetap bersabar, ya. Jadi ketika kena penyakit tetap tabah menerima apa yang Allah berikan, maka Rasulullah menjanjikan surga. Nah, kita dikasih pilihan seperti itu, milih mana? Ya, sekarang sih bilangnya milih surga. Pengennya milih surga sekarang. Nanti udah kena penyakit belum tahu ya. Dari yang saya kena penyakit kanker, badannya udah lemes-lemesnya, saking seringnya kemo sampai sering muntah-muntah, makan nggak enak, badan lemes nggak bisa gerak. Tadi ada yang kena penyakit ayan, kadang-kadang sering kejang tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda, atau kena penyakit-penyakit yang parah lainnya. Belum tentu kita bisa dengan percaya diri menjawab, saya akan sabar, saya pilih surga. Belum tentu. Tapi wanita ini apa? Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya memilih tetap bersabar. Cuma mohonlah kepada Allah supaya auratku itu tidak terbuka ketika sedang kambuh airnya. Maka beliau pun lalu mendoakannya. Jadi ya Rasulullah, saya tetap memilih sabar. Ya, yang penting coba jangan sampai auratnya terbuka. Lebih memilih menutup aurat ya dibandingkan kesembuhan dirinya. Jadi di balik rasa sakit kita, ya, semakin besar sakitnya, semakin besar penderitaannya, pahalanya itu jauh lebih besar. Bahkan sakit itu ketika bisa bersabar dan tabah dalam menghadapinya, maka bisa menjadi pintu surga. Bisa menjadi perantara kita selamat nanti di hari kiamat kelak. Dan yang terakhir, ya, salah satu keutamaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang sakit adalah diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, setiap seorang mukmin ya, yang diberi rasa sakit, walaupun hanya terkena duri, ya, ketusuk duri saja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi setiap rasa sakit kita, sekecil apapun, maka Rasulullah memberikan perumpamaan seperti tertusuk duri. Karena tertusuk duri kan paling bawah, cekit udah selesai nih. Sakitnya bentar roh, durinya dilepas sudah hilang. Terpaling bekasnya juga gak kelihatan. Yang sekecil itu saja Allah itu memberikan ampunan, membersihkan dosa-dosa kita. Apalagi untuk sakit-sakit yang lebih berat, tentu dosa yang diampuni itu lebih banyak lagi. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, ketika menghadapi sakit harus sabar dan tabah. Nerimo dengan ujian yang Allah berikan. Mulai dari yang kecil-kecil. Maka ketika misalnya kita ketusuk duri, ya, kepleset, kejaduk, nabrak pintu misalkan, nabrak kusen sampai benjol, harus sabar. Sabarnya bagaimana? Kalau yang kecil-kecil seperti itu, ya pertama nggak boleh misuh, nggak boleh ngumpat. Kan sering ya seperti kita itu kadang-kadang ketika kepleset langsung, itu lantainya siapa ini yang basahin, dasar apa, keluar kata-kata kasar. Nah, seperti ini tidak boleh. Kalau misalnya terjatuh, apa yang diucapkan? Ya cukup ucapkan astagfirullah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gak usah tambah miso, gak usah tambah menggerutu, ngomel-ngomel, itu harus dihindari. Mulai dari yang kecil dulu, karena kalau kita tidak bisa sabar dalam hal-hal yang kecil, ya, tidak bisa menanggapi rasa sakit yang kecil-kecil tadi, yang ringan-ringan tadi dengan bijak, dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan ketenangan, maka ketika rasa sakit yang benar-benar besar itu datang, bagaimana kita bisa berbuat sabar? Kalau yang kecil-kecil saja tidak bisa, apalagi yang besar. Maka kalau kita mau melatih rasa sabar kita, ya mulai dari tadi ketika kena penyakit-penyakit yang ringan-ringan, yang mulai dari ketusuk duri, kepleset, kejaduk, atau rasa sakit demam, ketika pilek, batuk, yang memang penyakit-penyakit yang mudah sembuh. Nah, mulai dari penyakit-penyakit yang seperti yang ringan-ringan ini, kita latih kesabaran kita, sehingga ketika Allah menguji kita dengan penyakit-penyakit yang berat, misalnya kecelakaan, misalnya diabetes, darah tinggi, atau mungkin stroke, tipes dan yang lainnya, itu kita bisa bersabar. Kasyafirahimani warahmatullah. Kata Allah, ketika kita mendapatkan rasa sakit dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar menerima dengan ikhlas, bersabar dan tabah dalam menghadapi rasa sakit tersebut, karena Allah menjanjikan banyak kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar. Pertama, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal-amal yang dia kerjakan di waktu sehatnya. Yang kedua, Allah bukakan pintu surga dengan perantara sakit tersebut. Dan yang ketiga, rasa sakit itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Aqal qali hada, jika ada salah kata, datanya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah, nun wal qalbi ma yasturun, fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.